Tuhan, kami menyerahkan pertemuan malam hari ini, kiranya Engkau yang menolong kami, berbelas kasihan kepada kami, dan sekali lagi memberikan anugerah-Mu yang besar kepada kami semua. Khususnya ketika kami ingin merenungkan tentang kehidupan kami, bagaimana kami memahami perbedaan di antara kami. Engkau sendiri yang menerangi kami dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan beri kepada hamba-Mu segala bijaksana di dalam mengomunikasikan isi yang sudah dipersiapkan, dan setiap daripada kami Tuhan juga menolong dan memberkati supaya ada interaksi yang baik juga. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya lagi pimpin ini saya Pak. Apa ini? Seri pembinaan pernikahan di GRI Perth, pikir share yang sama gitu, meskipun nggak harus semuanya sih ya, tapi at least bagian gitu. Beberapa bahan ini kita sudah pernah ngomong juga sebetulnya, kalau saudara waktu itu hadir di seminar, saya lupa kapan gitu ya, berapa tahun lalu, tentang manhood and womanhood. Kita kan pernah ada seminar itu ya. Terus kita juga pernah bahas kurang lebih mirip dengan ini apa, tema hari ini gitu. Saya coba racik lagi, mungkin ada beberapa pengulangan dari yang kita sudah pernah bahas, at least beberapa overlap gitu. Dan saya expecting saudara ada ini bukan feedback ya, discussion gitu loh ya, kan lebih ada interaksi maksudnya daripada saya ngomong terus ya awal sampai akhir itu. Kalau sudah lihat judulnya ya, perbedaan pria dan wanita, kan kita expect tahu ini ya, keunikannya pria itu apa, keunikannya wanita itu apa gitu kan ya. Terus yang mesti tahu keunikannya pria itu siapa? Tanya ini, yang mesti tahu keunikannya pria siapa? Mestinya gitu kan ya. Yang mesti tahu keunikannya wanita adalah pria gitu kan ya. Tapi di dalam ini persoalan keberdosaan kita itu kita kepingin supaya laki-laki itu tahu keunikannya saudara yang wanita, kepingin supaya laki-laki itu tahu keunikannya wanita. Terus habis itu pria juga kepingin supaya wanita itu tahu keunikannya pria gitu. Itu berarti narsisism gitu maksudnya ini worldview-nya. Berarti kita nggak tertarik untuk mengenal orang lain, kita tertarik supaya orang lain mengerti dan mengenal kita gitu. Itu sudah gangguan pertama gitu. Ya. Biasanya kalau di khotbah gitu ya, ntar ada berita untuk para suami kan istrinya yang gini-gini gitu kan. Nanti terus terjadi sebaliknya ya, suaminya yang gini-gini. Gak ada yang merenungkan firman Tuhan untuk dirinya sendiri gitu, tapi dia selalu teringat firman Tuhan untuk sebelahnya. Ya ini persoalan saya. Karena itu saya hari ini mungkin agak balik gitu ya. Pendekatannya bukan ini ya, bukan perbedaan pria dan wanita di dalam pengertian keunikannya pria itu apa, karena kayaknya wanita nggak terlalu tertarik. Keunikannya wanita itu apa, karena pria juga kayaknya nggak terlalu tertarik gitu, karena kita masing-masing tertarik dengan keunikan kita sendiri. Kita kagum dengan diri kita sendiri. Ini dari paling bawah ya, dari urusan paling bawah, dari anak kecil sampai scholar yang paling tinggi saya pernah share. Itu scholar kalau tulis jurnal ilmiah, artikel, jurnalnya terbit yang dibuka pertama kali adalah siapa? Artikelnya dia gitu. Padahal kan dia sendiri yang tulis toh gitu loh. Dia buka, dia lihat sendiri, dia bangga-bangga sendiri, dia senyum-senyum sendiri. Itu narsisisme itu dari bayi sampai paling atas gitu ya, nggak kenal ini, nggak kenal umur. So saya pikir kita waktu merenungkan tentang ini keunikan pria gitu, di dalam pengertian ini kali ya, pria yang dimaui oleh Alkitab itu harusnya bagaimana gitu. Sehingga waktu kita dengar tentang keunikan pria, ya betul-betul untuk pria gitu. Ini pendekatan Christian, bukan Christian hedonism, Christian narcissism gitu ya. Nggak ngerti ya sudah. Jadi saudara bisa tetap dengar bagian sendiri, tapi ini satu perintah untuk memperbaiki diri. Yang pasti ada kaitannya dengan kebutuhan wanita gitu ya. So kita mulai ini ya dari pria dulu aja gitu. Kalau di dalam Alkitab kita membacakan prinsip ini ya, kepemimpinan itu jelas diberikan kepada pria. Ini bukan poin baru, ini poin klasik, sudah pernah dengar. Gitu. Seperti yang kita sudah sering sharing,
kepemimpinan di dalam laki-laki itu kepemimpinan yang melayani atau kepemimpinan yang berkorban deh. Kita nggak kenal kepemimpinan yang lain kecuali kepemimpinan itu gitu. Jadi kalau itu nggak ada, ini yang dengar laki-laki ya, apa perempuan agak tutup kuping aja. Kepemimpinan yang dikenal Alkitab itu terutama adalah kepemimpinan yang berkorban. Itu baru kita bisa bilang kepemimpinan. Kata kuncinya bukan di kepemimpinannya, kata kuncinya itu di pengorbanannya gitu. Orang yang berkorban itu memimpin. Orang yang memimpin mungkin salah ngerti, dia pikir dia memimpin padahal dia nggak berkorban. Akhirnya itu bukan memimpin. Ya, Patong pernah kasih ini agak fluent lah apa ini apa saya vocabulary-nya. Kalau di dalam bahasa Inggris itu ruler itu ya. Kalau diterjemahin bahasa Indonesia penguasa. Ya, bisa dimengerti condong ke arah negatif ya. Penguasa gitu. Kita maunya itu pemimpin bukan penguasa. Kalau penguasa itu ya cuma orang yang mungkin abusing power dan sebagainya. Kita nggak tertarik dengan itu, dengan konsep kepemimpinan yang seperti itu. Dan kita lihat di dalam kehidupan Kristus ya, terutama waktu dia memimpin, dia mencuci kaki murid-muridnya, dia memimpin, dia mengorbankan dirinya. Kita bicara kepemimpinan di dalam hal ini, ya pengorbanan di dalam semua aspek ya berarti itu ya, semua aspek. Needless to say bukan cuma financial gitu, itu yang paling gampang. Kan banyak laki-laki bilang ini ya, dia sudah membiayai keluarganya, sudah kerja dan sebagainya. Itu cuma pengorbanan finansial saja gitu. Mesti ada pengorbanan aspek yang lain kan selain ini, selain financial gitu. Yang kedua, saya nggak mau lama-lama. Yang pertama karena kita sudah sering ini dengar anyway. Yang kedua ya, kita expecting laki-laki yang loving, karena kan Alkitab mengatakan kasihlah istrimu gitu ya. Berarti keunikan pria itu adalah mencintai. To be man atau to be male atau to be man is to love. Menjadi laki-laki itu berarti mencintai. Mencintai itu maksudnya apa sih? Mencintai artinya luas sekali ya. Tapi kalau boleh dipersempit lagi ya, khususnya emotionally, khususnya. Karena itu sangat berkaitan dengan kebutuhan wanita. Laki-laki bisa mengekspresikan cinta kasih menurut caranya dia sendiri gitu ya. Misalnya dengan cara menganalisa gitu ya. Menurut dia itu ekspresi kasih gitu. Dengan cara dia mungkin membentulkan istrinya yang agak rusak seperti mesin mungkin menurut dia gitu. Jadi dianalisa, dibenerin dan sebagainya. Mungkin aja sudah itu ekspresi kasih dari dia gitu. Tapi kalau kita kaitkan dalam relasi dengan ini ya, dengan wanita, itu khususnya di dalam pengertian cinta emotional ya, affectionate. Karena itu terutama nyambung dengan kebutuhan wanita ya. Saya bukan mau ini ya, saya bukan mau exclude semua bentuk rasionalitas itu. Laki-laki itu nggak perlu belajar rasionalitas itu, nggak perlu gitu. Laki-laki itu perlu belajar bagaimana beremosi gitu ya kira-kira. Dan waktu beremosi maksud saya bukan marah ya, itu beremosi dalam pengertian loving tadi itu. Loving emotionally, termasuk juga di dalamnya itu forgiving, mengampuni. Ya. Seperti Tuhan kan mengampuni umatnya ya. To be male, to be man, itu berarti to forgive. Gitu. Saya bukan bilang wanita nggak perlu forgive ya. Maksudnya ini kita bicara perbedaan kan memang ya. Maksudnya penekanan gitu. Sebenarnya semua poin ya betul untuk dua-dua both male and female gitu. Tapi terutama penekanannya itu pada laki-laki ya. Laki-laki yang nggak bisa mengampuni ya. Laki-laki yang banyak grudges itu lebih perempuan dari perempuan. Itu sangat nggak macho. Macho ukuran Alkitab maksudnya ya. Saya nggak bicara macho yang tangannya gede atau apa gitu ya. Handyman bisa betulin lampu sekaligus 3 kaki. Itu bukan itu maksudnya. Ini kok ngomong macho Alkitab. Waktu kita bicara ini loving, termasuk di dalamnya pasti itu to forgive ya. Tapi kalau nyambung bagian ini nyambung bagian to forgive ya.
perhaps saya masih di bagian laki-laki ya. Perhaps to forgive itu easier daripada to ask for forgiveness ya. Dan ini ada kaitannya dengan poin berikutnya yang ketiga, yaitu memang to be male, to be man itu to forgive ya. Tapi juga since kita sendiri ini adalah sinner ya, maka kita juga perlu ask forgiveness. Pertama pasti kepada Tuhan, ask forgiveness gitu ya. Tapi juga ask forgiveness kepada sesama kita gitu. Sesama kita itu kadang-kadang adalah istri. Bukan kadang-kadang sih, sering kali mestinya ya, karena dia tinggal serumah kan ya. Maksudnya kita sebagai laki-laki itu bisa melukai istri, dan karena itu juga perlu ask for forgiveness. Kalau kita baca doa Bapa Kami ya, itu saya sudah pernah bahas, ini ada dua variasi kan, variasi Lukas, variasi Matius itu ya. Coba kita baca bagian itu ya. Ini sedikit mengulangi apa yang kita sudah pernah bahas. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, terutama yang ayat yang ke-12 itu ya. Coba sekali lagi. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, coba sudah bandingin sama Lukas ya. Lukas di dalam hal ini pasal 11 ayat yang keempat. Hendrik. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Ya sampai situ ya. Jadi kalau sudah lihat kata sambungnya kan lain ya. Saya mau highlight itu dulu. Menurut versi Matius kan seperti gitu ya. Seperti. Kalau Lukas itu kan sebab ya. Ada perbedaan nggak sih antara sebab sama seperti gitu? Yang lebih sulit tafsir yang mana? Kalau menurut teologi reform, Lukas ya. Lukas agak susah ya ditafsir menurut teologi reform ya. Seperti kayak seolah-olah Tuhan baru mengampuni kita kalau kita mengampuni orang lain gitu ya. Kata sebab itu agak sedikit membingungkan gitu ya. Tapi ini Alkitab, saudara mau setuju nggak setuju, bahasa aslinya memang sebab benar gitu. Pakai istilah karena. Terjemahan paling common ya karena. Versi yang lebih populer untuk kita lebih gampang mengerti yaitu seperti gitu kan ya, seperti as. Poinnya apa sih saya? Maksudnya gini saya, yang kita mau katakan adalah dua hal ini saling berkait satu dengan yang lain ya. Orang yang forgive itu ask for forgiveness, yang ask for forgiveness itu forgiving gitu. Mungkin nggak perlu diperdebatkan mana duluan kali gitu. Ya kalau saudara di hadapan Tuhan ya clear lah, pasti kita being forgiven dulu gitu kan ya. Baru kita bisa forgive, betul kan ya? Theocentrically speaking, kan kita forgiven, diampuni dulu dari Tuhan, makanya kita bisa mengampuni gitu kan ya. Tapi sebenarnya sebaliknya juga betul gitu saya. Siapa yang bakal minta ampun sama Tuhan kalau dia bukan orang yang suka mengampuni gitu? Sudah bisa ngikutin nggak bagian ini saya? Orang yang nggak bisa mengampuni orang lain itu pasti self-righteous kan? Masih bisa ngikutin saya ya? Orang yang nggak bisa ngampuni orang lain kan self-righteous. Kalau dia self-righteous, untuk apa dia minta ampun sama Tuhan? Nangkep, Pak? Makanya Lukas bilang sebab gitu. Sebab bukan di dalam pengertian kondisional, di dalam pengertian kamu ngampuni dulu. Kalau kamu ngampuni baru Tuhan tergerak mengampuni. Ya ini nggak cocok sama teologi reform kayak begini ya. Bukan itu maksudnya saya. Tapi bahwa orang yang suka minta pengampunan dosa itu adalah orang yang bisa mengampuni. Betul itu gitu. Cuma orang yang bisa mengampuni yang perlu minta pengampunan dosa. Karena orang yang nggak bisa mengampuni, sekali lagi ya, kan dia self-righteous kan berarti kan ya. Kalau self-righteous, minta pengampunan itu apa? Orang dia righteous kok gitu loh. Maka saya balik lagi sekarang ke sini ya, hubungan suami istri tadi ya. Atau pria wanita. Kita kan bilang tadi, to be male, to be man is to forgive ya. To forgive itu sangat berkaitan dengan to ask for forgiveness. To forgive ya, itu I forgive you itu nggak bisa dipisahkan dengan I'm sorry. Nah nggak maksudnya? I forgive you itu nggak bisa dipisah dengan I'm sorry. Nggak bisa gitu. Saudara jangan pikir cuma bisa ngomong I forgive you, saudara hatinya sangat luas, tapi giliran kita salah kita nggak pernah bisa ngomong I'm sorry gitu. Itu orang yang sombong. Waktu forgive you, dia forgive-nya pun forgive di dalam kesombongan. Sometimes, many times itu mengampuni lebih gampang daripada minta maaf. Minta maaf. Kita minta maaf kepada ordo yang di atas kita, itu gampang. Minta maaf kepada ordo yang di bawah kita, itu repot banget gitu.
Seperti suami minta maaf sama istri. Oh itu susah sekali saya. Guru minta maaf sama murid, susah loh. Atau kalau saya pendeta minta maaf sama jemaat. Jemaat minta maaf sama pendeta. Itu seperti ya memang harus gitu ya. Gak boleh kurang ajar gitu kan ya. Tapi kalau pendeta salah, ya lu maklum lah dia pendeta loh. Masa suruh minta maaf sih. Nanti kehilangan muka gak bisa khotbah gimana gitu kan. Jadi pendeta gak usah minta maaf sama jemaat. Jemaat mesti minta maaf sama pendeta. Poinnya apa sih saya? Poinnya ordo ke bawah itu lebih susah minta maaf gitu. But ini poin ketiga ya. Yang sambungan tadi dengan ini ya, dengan apa itu to forgive tadi kan sambung dengan to ask for forgiveness. Karena itu saya panggilan laki-laki itu mesti humble gitu. Humble. Tadi kan loving ya. Loving di dalam pengertian emotionally juga forgiving, secara sempit forgiving ya, laki. Tapi juga to ask for forgiveness di dalam pengertian humility ya, itu panggilan laki-laki. Maksudnya menempatkan diri sebagai rekan apa ya? Rekan apa ini saya? Sesama rekan yang sedang belajar gitu. Apa ini? Truth, saya pinjam istilahnya ini ya, John Polkinghorne itu dia suka pakai istilah ini apa? Truth seeking community gitu. Truth seeking community ya. Bukan truth finder. Tahu bedanya truth seeking sama truth finder ya? In a sense kita itu juga truth finder. Kita sudah menemukan kebenaran, bukan kita yang menemukan. Actually Tuhan yang memberikan kepada kita gitu kan ya. Bukan karena kita hebat menemukan, tapi Tuhan menyingkapkan kepada kita. Tapi ini saya pengertian kebeluman ini loh, belum selesai. Terus keep seeking ya, truth seeking community. Itu gereja saya kalau bisa menjadi komunitas truth seeking ya, nggak berhenti mencari kebenaran, sama-sama truth seeking. Siapapun dimanapun posisinya, itu gereja yang diberkati gitu. Tapi gereja yang nggak diberkati itu, yang rasa dirinya itu ini apa? Truth finding community. Truth finding, bukan truth seeking, truth finding. Maksudnya menempatkan diri sebagai pemilik kebenaran ya. Itu the treasure of the church gitu ya. The treasure of ya kayak kesalahan dulu seperti yang dikritik Luther gitu kan ya. Gereja menempatkan diri sebagai yang poses kebenaran gitu kan ya. Agen kebenaran. Itu persoalan kayak begitu saya. Persoalan banget itu. Nah, sekarang saya persempit dalam konteks ini ya. Konteks pernikahan gitu ya. Sama gitu. Kalau laki-laki dan perempuan itu bisa menjadi truth seeking community ya, fellowship yang saling belajar. Saling belajar kan kadang-kadang salah kan saya. Salah berarti kan perlu minta maaf gitu. Waktu salah kan mesti minta maaf tuh, mesti ini. Ya itu saya berarti perlu ada humility. Ini again saya suka kritik culture timur lebih daripada culture barat saya. Kenapa ya? Karena kita orang timur gitu. Termasuk saudara yang tinggal di Jakarta Barat pun tetap orang timur kan ya. Kita semua orang timur gitu. Maka kita lebih baik kritikal terhadap culture timur daripada melebihi culture barat. Karena darah kita itu timur gitu. Kita sama culture barat itu sudah agak asing gitu. Tapi kalau sama culture timur itu sudah di darah kita gitu. Makanya kita mesti hati-hati waktu belajar Alkitab itu jangan baca Alkitab itu sesuai dengan culture timur kita yang sinful. Jadi mesti terus-menerus dikritik. Nah kebiasaan bagian ini ya. Bukan karena saya prejudis atau rasis terhadap orang timur, bukan ya. Saya orang benar-benar timur, Jawa Timur, saya lebih timur daripada Jawa Barat. Jadi apa saya? Ini loh saya, di dalam culture timur ya, laki-laki yang humble itu ya susah ya saya. Gambarannya kayak nggak nyambung gitu, kayak menghilangkan dignitas atau apa gitu. Tapi kalau kita bicara tentang Alkitab pria yang betul-betul Alkitabiah, yaitu ini saya bagian yang penting. Yesus kan bilang, saya lemah lembut dan rendah hati kan, betul ya. Yesus, aku lemah lembut rendah hati. Yesus kan laki ya, belajarlah daripadaku. Memang belajar daripadaku untuk semuanya, bukan cuma laki. Tapi laki apalagi gitu, karena Yesus laki kan ya. Belajar daripadaku, aku lemah lembut dan rendah hati. Maka berikutnya saya, ini tadi ketiga humility kan ya. Maka berikutnya saya yang keempat ya. Ya panggilan laki-laki khususnya terhadap wanita ya itu selain rendah hati ya itu saya gentle. Being gentle. Itu bahasa Inggris kan ada istilah gentleman gitu kan. Tapi istilah gentleman itu apa saya? Apa sih artinya gentleman? Kok bukain pintu gitu. Aduh. Ya itu gampang sudah bisa dipelajari. Bukain pintu. Silakan ladies first dan sebagainya itu bisa jadi adat istiadat yang
Ya oke sih, manner sih bagus lah kayak gitu sih, tapi itu nggak sampai kedalaman Alkitab gitu. Kalau gentleman cuma dikaitin kayak gitu, toh itu gampang banget gitu. Jangan-jangan pembantu saya bisa lebih gentleman daripada siapapun gitu ya. Karena memang dia tugasnya itu, mesti bukain pintu ya, naruh sepatu, dan supaya dia gentleman banget loh gitu, meskipun perempuan gitu kan ya. Tapi itu kita bicara tentang gentleman, true gentleman, gentle dan mungkin gentleness gitu, gentle. Gentle itu maksudnya nggak kasar gitu kan ya. Dia lemah lembut, meaning dia tuh sensitif. Sensitif ya. Sensitif itu, panggilan laki itu terutama untuk sensitif. Panggilan perempuan itu nggak usah ngomong sensitif, nggak usah. Ya, sensitif itu untuk laki gitu. Itu adalah keunikannya laki-laki yang Alkitabiah itu mesti sensitif. Ya, nah saya bagian ini ya. Bagian perempuan kita nggak ngomong sensitif. Ntar kalau dia ngomong sensitif jadi oversensitif masalahnya, supra sensitif itu nanti jadi nggak Alkitabiah gitu, jadi cengeng ntar gitu. Tapi ntar ada bagiannya saya untuk ini ya, untuk apa perempuan. Tapi kita bicara laki-laki itu gentle and sensitive. Karena kan dia menikah dengan perempuan, ya ini kan apa yang dikasihi itu kan berarti mesti betul-betul diperhatikan. Ini makhluk rentan gitu kan ya, vulnerable and fragile, awas barang pecah, apa ini. Jadi mesti di take care itu hati-hati sekali. Itu namanya berarti laki-laki itu mesti sensitif gitu. Yesus kan sangat sensitif ya Syekh dengan ini ya, dengan murid-muridnya. Yesus sendiri memperlakukan murid-muridnya dengan sangat sensitif. Waktu kapan dia mengatakan kalimat apa. Yang kelima Syekh, yang kelima keunikan pria, maksudnya Alkitabiah di dalam kaitannya dengan istri atau perempuan, yaitu dia mesti belajar sabar, saya sabar. Ini kita ngomongin Christian virtue jadinya, banyak Christian virtue ini. Humility, love, gentleness, ini kan semuanya ini ya Pak, Christian virtue. Sabar khususnya dalam pengertian apa saya? Di dalam pengertian konteks sempit ya, dalam pengertian mendengarkan, listening ya. Laki listening, kan ada buku judulnya Why Men Don't Listen and Women Don't Read Map ya. Tidak tahu nggak saya itu ya, buku itu. Men don't listen itu memang betul sekali gitu. Men sangat nggak sabar listen itu, termasuk saya. Saya kalau dengar istri saya cerita terlalu detail, itu konklusinya aja, nggak ada waktu kayak banyak pekerjaan deh gitu ya sebetulnya. Cerita detail sampai warnanya apa, keluar dari mana itu nggak ada pentingnya. Ini kita lagi nggak sedang baca novel masalahnya, sedang ceritanya sebenarnya apa intinya gitu kan ya. Cuma ngomong intinya saja kita sudah cukup untuk laki-laki gitu. Tapi untuk perempuan kan mereka suka ini siapa penggambaran yang super detail gitu ya. So, belajar mendengarkan saya. Masih gini saya, mendengarkan ya. Mendengarkan Karl Rahner itu ini saya tulis buku tentang ini ya, being hearers of the word. Lalu dia antropologinya itu ya, kalau boleh diambil dari sana dia. To be human is to listen, to be human is to hear. Terutama mendengar firman gitu. Kita manusia itu, kita disebut manusia karena kita mendengar, dan terutama karena kita mendengar firman. Ya. Nah ini saya mau kaitin ya, laki-laki itu belajar mendengar perempuan supaya dia belajar bisa mendengar firman Tuhan. Nah nyambung ya saya, perempuan kan bukan Tuhan gitu loh. Coba sekali ya, laki-laki mesti belajar mendengar perempuan supaya dia biasa mendengar Tuhan gitu. Tapi ini prinsip Alkitab, kenapa saya? Karena kalau kita nggak bisa dengar yang kelihatan, saya nggak bisa mendengar yang tidak kelihatan. Sekali lagi ya, orang yang nggak bisa mendengar yang kelihatan, nggak bisa mendengar yang nggak kelihatan. Saudara jangan bilang saya nggak dengar siapa-siapa karena saya cuma dengar Tuhan. Omong kosong itu. Kalau kita sama yang kelihatan saya nggak bisa dengar, nggak ada patience, nggak ada perseverance untuk dengar, ya nggak ada humility untuk dengar gitu. Gimana mau dengar Tuhan? Gitu. Tuhan tuh nggak kelihatan loh, suaranya itu bukan suara yang terdengar secara fisik kayak begini. Itu takaran yang lebih tinggi itu mendengar suara Tuhan. Termasuk mendengar suara Tuhan melalui Alkitab, melalui khotbah, melalui saat teduh dan sebagainya. Saya khawatir dengan ini saya Pak, kekristenan ini ya di Indonesia khususnya, saya nggak tahu di luar negeri gimana, itu ada riset di Jakarta aja lah kita ngomong ya. PA wanita itu ada ya, PA pria
Ada nggak saya? Susah ya PA pria gitu. PA bapak, PA laki-laki. Laki-laki kok PA, laki-laki kerja dong. Gitu ya, kira-kira gitu. Kalau PA wanita itu cocok karena daripada di rumah gosip gak karu-karuan, masa gosong sudah PA aja gitu kan. Memang cocok untuk wanita. Wanita itu lebih gampang dengar. Poin saya mau ngomong adalah wanita itu lebih reseptif gitu. Coba sudah baca Maria gitu ya. Maria yang di Alkitab ya. Dia mendengar, menyimpan gitu. Terus kita bilang ini, ya ini female virtue memang gitu ya. Maria itu mendengar, menyimpan di dalam hati. Wah, alangkah indahnya Maria gitu. Tapi sayangnya saya ini bukan Maria. Saya laki-laki, saya mirip Yosef. Yang gak disebut namanya, karena memang gak ikut PA pria kali ya, jadi gak disebut. Waktu kita merenungkan tentang cerita Maria ya, kita bisa angkat cerita ini jadi tokoh apa itu ideal untuk let's say apa ini apa PA wanita gitu ya. Women in the Bible gitu kan saya. Tapi sebetulnya tokoh-tokoh wanita itu sangat bisa dan sangat layak untuk jadi teladan pria juga sebetulnya gitu. Maksudnya dalam pengertian ini ya, mendengarkan tuh. Mendengarkan, menyimpan di dalam hati. Laki itu ini siapa? Susah ya, mendengarkan terus menyimpan di dalam hati. Itu kayaknya seperti kayak bukan natural laki. Tapi yang dikatakan Alkitab itu seringkali berlawan dengan natur kita kan, memang natur kita kan natur berdosa gitu kan ya. Jadi kita dalam kekristenan bukan mengukuhkan natur kita yang berdosa, tapi bagaimana kita sanctified, keluar daripada natur yang berdosa itu. Naturnya kita itu memang gak listen, laki ya maksudnya ya. And therefore, patience, kita bisa bicara patience dalam pengertian ini ya mendengarkan khususnya ya. Tuhan itu mendengarkan doa kita ya, betul kan ya? Doa kita gak karu-karuan dosa isinya. Kadang maksa, kadang ngamuk, kadang apa, dan Tuhan tuh denger gitu. Soalnya Tuhan kan gak bisa gak denger ya. Dia maha tahu gimana bisa gak denger gitu kan. Pasti dia denger, dan dia denger sabar sekali. Saudara kalau baca kitab Ayub itu ya, itu orang discussion gak karu-karuan ngomong kayak gitu, termasuk Ayub juga. Lalu Tuhan denger terus gitu ya. Baru pasal berapa baru ngomong. Saudara perhatiin sabarnya Tuhan tuh. Lebih sabar daripada sabarnya Ayub. Lebih sabar daripada sabarnya teman-temannya Ayub. Teman-temannya Ayub kan diem-dieman di situ apa berkabung sampai 7 hari ya. Diem gitu nggak ngomong. Itu sabar luar biasa loh saya. Teman-temannya Ayub ya. Ayub juga sabar luar biasa gitu. Tapi sabarnya Ayub, sabarnya teman-teman yang paling sabar itu Tuhan tetap gitu. Karena Tuhan tunggu berapa pasal sampai dia ngomong. So, to be male, to be man, belajarin ya saya untuk patient gitu. Yang ke berapa saya? Nggak penting lah ya nomornya ya. Yang kesekian, ya kita laki-laki belajar ini saya untuk apa ya? Memberikan apresiasi gitu ya, apresiasi, being appreciative gitu, appreciative, tahu istilah appreciative saya. Jangan menahan kata-kata pujian kalau memang ini apa, memang pada waktunya gitu ya. Dan nggak usah dicurigai sebagai perkataan gombal atau apa gitu, nggak harus ya, bisa sincere gitu. Kalau saudara mulai rasa ini kegombal ya nggak usah ngomong gitu kan ya. Atau betulkanlah motivasi menggombalnya tadi gitu, jadi kata-kata yang sincere. Tapi itu satu kebutuhan yang jelas dibutuhkan oleh ini ya, apa kaum yang lemah yang namanya perempuan itu. Bukan karena mereka gila hormat, bukan karena mereka apa itu perlu apa itu vain glory, puji-pujian yang sia-sia gitu. Tapi mereka mesti tahu bahwa mereka itu penting. Ini ada kaitannya sama ini ya, self-important, self-significance di dalam pengertian sehat ya maksudnya ya, di dalam pengertian sehat. Dan itu makanya saya laki-laki itu perlu belajar untuk appreciative gitu, appreciative. Saudara jangan pakai teologi reform misalnya dengan mengatakan kepada istri, lu jangan hitung-hitungan merit ya, semuanya itu anugerah Tuhan. Lu bisa melayani gue itu semuanya karena anugerah. Jadi nggak usah, jangan kayak begitu saya, karena nggak nyambung kayak begini gitu. Saudara jadi orang reform aneh ntar gitu, oversensitive terhadap merit lah, appreciate dianggap vain glory lah, ini orang cari puji-pujian yang sia-sia gitu. Kalau saudara lihat di dalam Alkitab ada saat Tuhan memuji ya, Tuhan memuji ya. Saudara baca surat Wahyu sudah di dalam kitab Wahyu itu ya. Pujian ya pujian, kritikan ya kritikan. Itu Tuhan yang kita kenal, yang benar dia bilang pujian itu. Nah, dikatakan Tuhan nggak bilang, tapi jangan sombong loh ya, habis ini nggak ada, kalimat itu nggak ada. Ya memang pujian, keadaannya itu Tuhan kasih klaim ini pujian. Ya memang harus diterima gitu.
termasuk oleh orang gak senang gitu ya dalam hal ini. Tuhan sendiri memuji kita, bukan cuma kita memuji Tuhan. Tuhan juga memuji manusia. Jadi memuji itu bukan cuma order ke atas, memuji ya. Kita memuji Tuhan kan ke atas kan ya. Memuji ke bawah ya. Jadi apa sih? Laki-laki mesti belajar memuji perempuan gitu. Bukan memuji yang ke atas ya. Memuji yang ke atas itu worshiping gitu maksudnya dalam pengertian itu ya. Ini memuji ke bawah gitu maksudnya. Ya. Yang mesti catat itu terutama laki-laki. Perempuan catat bagian yang perempuan aja. Oh ya, soalnya perempuan mesti jadi penolong yang sepadan. Ini loh tadi ngomong ini, saya cuma ngingetin supaya lu tahu. Lu nggak datang sih soalnya tadi, gitu ya. Appreciative, yang terakhir sih, ke 7. Laki-laki mesti belajar untuk ini sih, provide security untuk wanita. Mesti bisa menyatakan komitmen, maksudnya menyatakan diri sebagai orang yang committed. Itu laki-laki yang nggak committed itu menjengkelkan sekali ya gitu. Tuhan itu committed sama Israel ya, sangat committed terhadap Israel. Dia waktu Israel gagal, dia tetap committed gitu. Tuhan yang kita kenal. Dia nggak oportunis, Israel gagal, terus ganti ya Mesir atau apa gitu ya. Dia bukan kayak begitu sih. Dia committed dan dia dedicated. Maka to be male, to be man itu to be dedicated, to be committed. Ya ini termasuk kata setia ya, setia dalam pengertian ini ya, tapi dalam pengertian dedication, commitment, providing security. Laki-laki yang lebih panik daripada istrinya gitu ya, itu agak kebalik ya ini mengalami situasi ini dia yang lebih kamcong, lebih lebih nervous gitu ya. Terus habis itu istrinya tenang gitu ya. Jadi kebalik semua. Ini siapa yang providing security kayak gini. Laki-laki mesti yang lebih tenang, lebih bisa menenangkan, memberikan ini netralisasi, mengayomi, bikin adem suasana gitu ya. Karena perempuan tuh memang punya bakat provokator soalnya. Ada nggak saya tambahan tentang laki-laki? Ada nggak saya tambahan tentang laki-laki? Dari laki-laki ada waktu ini ya, waktu orang masih di dalam penjajakan belum nikah kan ya, perempuan kan biasanya juga ini ya menguji itu komitmennya laki-laki itu gimana gitu. Itu bagian yang sangat alkitabiah ya. Kalau lakinya sendiri nggak bisa betul-betul committed gitu, nggak bisa betul-betul dedicated untuk dia, ya nggak usah diterima gitu. Itu laki-laki yang nggak bisa jadi suami yang baik. Saya bukan bilang ini ya, jangan ditafsir, laki-laki kayak begini justru bahaya, nanti dia worshiping istrinya. Ini nggak ngomong worshiping saya, ini ngomong dedication ke bawah gitu ya. Kita kan tadi saya bilang ya, kita juga ada ke atas, ada ke bawah gitu. Ada pujian ke atas, ada pujian ke bawah. Sama ada dedication ke atas, kita itu fully dedicated to God, dan cuma Tuhan yang boleh kita dedication secara total kayak gitu. Tapi ada dedication ke bawah juga. Gitu. Tuhan itu dedicate his life untuk kita. Saya bisa pakai istilah dedicate untuk Tuhan ya. Di dalam covenantal relationship, Tuhan itu dedicate himself kepada umatnya. Gitu. So kita, khususnya yang ordo di atas, kita dipanggil untuk mendedikasikan diri kepada ordo yang di bawah kita. Tapi kebudayaan timur ngomongnya, ordo yang di bawah mendedikasikan diri kepada yang di atas. Sekali lagi ya, kalau dalam ajaran Alkitab, itu dedikasi ya, yang dari atas mendedikasikan diri ke bawah. Tapi kalau culture timur bilang, karena lu di bawah, lu mesti setia sama gua di atas. Konsep loyalitasnya orang timur, yang di bawah setia sama yang atas. Kalau dalam konsep Alkitab, yang di atas setia sama yang bawah. Saudara tahu kan ini ayat Alkitab ya, Tuhan itu setia ya, itu di ayat mana sih? Timotius atau mana ya? Tetapi kalau kamu tidak setia, dia tetap setia. Ya, itu ayat mana? Tolong yang bisa ketemu ya. Kita baca ayat itu ya. Di mana itu? Itu di surat Paulus ya, benar ya?
Karena dia tidak bisa menyangkal dirinya. Mana itu? Coba. Ya, 2 Timotius 2, 11 sampai 13. Coba baca ya begini. Jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan hidup memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal diri. Ya, coba perhatiin ya, terutama kalimat terakhir. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Siapa yang lebih loyal? Yang di atas kepada yang ke bawah atau yang ke bawah kepada yang di atas? Yang di atas kepada yang bawah kan ya? Ya, mari kita koreksi bagian ini. Gitu. Jadi yang lebih harus setia itu adalah yang di atas kepada yang di bawah. Gitu. Baru yang di bawah itu meresponi. Selalu kayak gitu saya. Ini didikasi ke bawah, ya, lalu yang di bawah itu jadi bisa berbalik juga untuk loyal gitu. Tapi yang di atas nggak pernah loyal untuk bawah suruh loyal ke atas itu ya kacau lah gitu. Apa seperti kayak saya di Singapura, saya ada orang bergumul ya sama ini pertanyaan kita kan di Singapura kan kerjanya ini saya itu company di sana itu sangat mencengkram karyawannya gitu. Ini ngomong general ya saya ngomong general gitu. Bukan ngomong kosong sih kalimat ini, tapi gak boleh generalisasi. Perkecualian selalu ada begitu ya. Tapi ini kerja lembur dan sebagainya. Tuh ada jemaat bergumul. Kita bicara ini ya, di dalam reform teologi kita bicara covenantal. Kita bicara kesetiaan, kita bicara faithfulness, kita bicara. Tapi company kita itu nganggap kita itu disposable. Company kita itu bisa ganti kita sewaktu-waktu. Terus kita mesti setia sama company. Ini benar-benar krisis loh kayak gini. Sudah ngelihat ya kesulitannya. Yang di atas nggak pernah berkomitmen kepada yang di bawah. Tapi yang di bawah minta berkomitmen kepada yang di atas. Saudara bisa terapkan ini dalam prinsip apapun, di dalam pernikahan, ya, di dalam pengelolaan gereja juga bisa. Yang di atas kepada yang di bawah kepada yang di atas. Saudara bisa terapkan di dalam company, saudara bisa terapkan di dalam pendidikan anak, bisa terapkan semua aspeknya. Kalau yang di atas nggak didikit kepada yang di bawah, don't ever expect yang di bawah itu setia kepada yang di atas. Nggak mungkin itu. Karena Tuhan pun juga nggak melakukan itu. So, sekali lagi saya, to be male, to be man, to provide security, to be committed, to be fully dedicated, consecrated, faithful di dalam hal ini ya. Faithful in that sense. Maksudnya full dedication gitu. Bukan cuma sekedar tidak menyeleweng, saya bukan. Itu terlalu terlalu dangkal gitu. Tapi full dedication. Oke, sekarang kita masuk ini saya, wanita ya, bagian wanita. Tadi kita bicara ini ya, saya bicara itu wanita di dalam pengertian tadi fragile, vulnerable, ya weaker dan sebagainya. Saudara jangan tersinggung waktu kalimat seperti itu karena ada keindahannya gitu ya. Jangan lupa Tuhan kita di atas kayu salib itu dia benar-benar mati gitu. Maksudnya exposing dia punya vulnerability and fragile sampai mati di atas kayu salib ya, itu bagian female like quality yang seringkali nggak dimengerti oleh budaya yang machismo, budaya ini ya, menekankan kekuatan pria yang nggak realistis itu gitu. Yang paling menakutkan budaya machismo itu bukan cuma meracuni pria-pria, tapi bahkan sudah meracuni perempuan-perempuan. Ya akhirnya kepingin kuat juga dan sangat menakutkan ya. Kalau perempuan itu kuat seperti pria kayak gitu, itu menakutkan luar biasa gitu. Bukan menakutkan karena pria bisa kalah, bukan itu poinnya. Tapi karena jadi distorted gitu, luar biasa distorted gitu. But indeed Alkitab bicara tentang true female strength ya, true female strength yang mesti kita gali gitu. Waktu kita bicara tentang perempuan yang kuat ya. Di dalam pengertian apa ya? Ini mesti kita kontraskan dengan gambaran yang negatif yaitu gambaran self pity gitu. To be female itu bukan untuk mengasihani diri sendiri ya, itu nggak ada urusannya sama female gitu. Sekali lagi ya, to be woman atau female ya, itu bukan berarti dia itu boleh mengasihani diri sendiri alias cengeng gitu. Itu nggak ada urusannya sama female. Bukan female yang dimengerti oleh Alkitab, bukan itu. Ya laki-laki pun bisa jatuh dalam self pity dalam hal ini ya. Paling nggak membuktikan bahwa itu bukan female gitu loh. Ini bisa menjangkiti siapa saja, nggak ada urusannya dengan ini. Saya tulis buku Air Mata. Air Mata jangan disalah mengerti sama self pity ya saya. Itu air mata dan self pity dua hal yang berbeda. Memang air mata bisa ekspresi self pity betul, tapi air mata nggak selalu ekspresi self pity gitu.
self pity itu nggak ada tempatnya di dalam kekristenan yang pasti. Karena itu self-centered gitu. Dari self-centeredness daripada perempuan itu ya. Tadi kan saya bicara sensitif dan sebagainya. Sensitif kalau terlalu ditekankan ya. Maksudnya perempuan mesti mengerti sensitivity itu bisa masuk kepada celebration of self-pity nanti gitu. Dan akhirnya laki-laki dipaksa untuk worshipping oversensitivitasnya wanita gitu. Which is itu bukan ajaran Alkitab, tapi kita bicara true strength. Lawan katanya dari self-pity. Apa itu true strength lawan katanya dari self-pity? Ya sederhana, saya compassion kepada yang lain. Gitu. Self-pity itu kan mengasihani. Ya sekarang tergerak belas kasihan bukan terhadap diri sendiri, tapi terhadap yang lain. Gitu. Being compassionate and being merciful dalam hal ini ya. As kekuatan wanita gitu. Sekali lagi, ini jangan dimengerti bahwa laki-laki nggak perlu punya ini ya. Itu sama sekali bukan poin saya. Kita bicara tentang penekanan ya, perbedaan gitu. True strength ya, true strength. Bagaimana kita keluar daripada self-pity ya, maksudnya perempuan gitu, yaitu waktu dia belajar untuk berbelas kasihan kepada yang lain. Dan di dunia ini ada banyak yang bisa bikin kita tergerak oleh belas kasihan gitu. Kalau kita terbuka mata kita gitu ya, terlalu banyak yang bisa bikin kita keluar air mata bukan untuk sendiri, tapi untuk yang lain gitu. Itu banyak banget di dunia ini. Yesus bilang orang miskin selalu ada padamu misalnya gitu. Itu nggak habis-habis orang miskin itu. Memang saya bukan mengatakan semua orang miskin harus ditolong, bukan itu ya. Kita bukan pandangan liberal gitu. Tapi ya paling nggak dari ayat itu dikatakan bahwa kalau mau lihat kekurangan di dunia ini, kekurangan itu banyak sekali gitu. Dan itu seharusnya cukup untuk ini ya. Distract kita dari self-pity, dan distract dalam pengertian yang benar ya maksudnya. Untuk mengalihkan perhatian kita dari self-pity. Karena laki-laki itu perlu respect ya, maka panggilan wanita kan ya berarti menghormati kan ya. Respect to honor her husband, to be woman, female, itu berarti to respect. Ya. Saya boleh tambahin satu lagi, sekaligus juga to be amazed ya, sekaligus itu. Istri yang sehat itu saya, bukan sehat ini maksudnya ya Pak, badannya sehat, maksudnya sehat ini ya Pak, sehat rohaninya. Istri yang sehat itu punya kekaguman yang positif terhadap ini, terhadap suaminya gitu. Tapi istri yang gak sehat itu bukan saja gak kagum, menghina dan keep comparing suaminya sama orang lain ya. Itu kacau gitu. Waktu dibilang kagum di situ ya, itu bagian dari respect gitu. Yang kita kagumi itu maksudnya sebagai ekspresi respect. Kata besarnya itu respect gitu, honor. Tuhan itu kan kita respect kepada dia, di dalamnya ada kekaguman kan. Maksudnya itu kita kagum itu sebagai ekspresi respect gitu, ekspresi hormat kita gitu. Mau ngecek berapa dalam kita respect terhadap ini ya, suami kita, saudara maksudnya, yaitu apakah kita punya kekaguman itu ya. Kekaguman yang yang childlike itu loh saya, childlike. Kadang-kadang kayak gak realistis kalau didengar orang lain ya. You are the best husband in the whole world. Kayaknya sih enggak sih gitu ya. Kadang secara objektif mungkin enggak sih, mungkin ada yang lebih baik. Tapi kekaguman yang saya, childlike dan very personal and very subjective ya. Itu bagian daripada showing respect sebetulnya. Waktu kita berhenti kagum ya, respect biasanya juga ikut melorot. Kita jadi susah respect akhirnya gitu, karena nggak ada lagi yang bisa dikagumi. Kekaguman dan respect, hormat itu satu paket coy. Termasuk di dalam diri Tuhan juga. Kita juga seperti itu. Yang ketiga, ya ini saya singkat aja, ini selalu ngomong di pernikahan, yaitu perempuan mesti belajar untuk ini submit gitu ya, submit. Sekali lagi saya ulang ya, submit itu happy saya. Maksudnya saudara nggak usah mimpin gitu ya. Biarlah yang repot, yang pusing, yang tanggung beban berat itu yang laki gitu ya. Jadi saudara tenang saja gitu. Tidur-tiduran saja. Biar laki-laki yang pimpin gitu. Itu relax gitu, relax. Submit di dalam pengertian itu saya. Submit jangan ditanggapi secara paranoia. Jadi saya mesti tunduk ini ceritanya gitu kan. Itu paranoia gitu maksudnya.
saudara boleh tunduk, bukan harus tunduk. Saudara silakan tunduk. Jadi saya bawa kemudi nih, lu tidur saja di ini, tahu-tahu ntar sudah sampai gitu ya. Itu kan relax kayak gitu. Yang keempat ini mirip dengan tadi ya. Kita bicara humility. Ya, humility juga pasti di dalam pengertian ini ya, perempuan ada kekhususannya, yaitu kalau kita tadi humility di dalam ini laki-laki ya, perhaps to ask for forgiveness, menjadi bagian truth seeking community ya. Termasuk juga di dalam diri perempuan waktu kita bicara humility ya, kita mesti menghargai pria, keunikannya yang bisa menganalisa dan giving advice to counsel, untuk mengajar ya, memberikan nasihat, mengcounsel dan sebagainya. Itu bagian daripada ini siapa? Humility dari perempuan. Khususnya dalam hal ini ya. Perempuan yang nggak anggun itu perempuan yang stubborn, itu luar biasa nggak anggun itu. Sangat menjengkelkan, betul-betul sangat menjengkelkan. Laki stubborn memang menjengkelkan juga, betul kan ya? Tapi jengkel-jengkel lihat laki-laki stubborn itu lebih jengkel lihat perempuan stubborn gitu. Karena perempuan itu di dalam ordo, dia itu diajar, dia itu diberitahu gitu. Menarik ya, ini kayak nggak nyambung, kayak kontradiksi. Loh tadi bukannya saya yang ngomong, lu yang denger gitu kan ya? Kan tadi kan ngomong laki-laki mesti belajar ini dong, patience itu denger. Berarti yang ngomong kan perempuan kan ya? Tapi ngomongnya perempuan itu bukan ngomong mengajar maksudnya saya, bukan gitu. Itu ngomong mencurahkan keluhan, unek-unek dan sebagainya. Itu laki-laki mesti belajar sabar. Tapi waktu bicara perempuan ngomong, ini bukan ngomong dalam pengertian menggurui, bukan gitu. Bukan. Sebaliknya yang mengajar itu harusnya laki mengajar kepada perempuan. Waktu perempuan mengajar laki-laki ya ini ordonya terbalik ya. Orang kalau ordo ini ordo di bawah ya. Kita kan ada yang di atas kita, ada di bawah kita. Either way lah, kita yang di mana gitu, di atasnya atau di bawahnya. Ini ordo di atas, ini ordo di bawah ya. Waktu ordo di bawah nggak bisa dikasih tahu sama ordo yang di atas. Ini bukan timur yang ini Alkitab gitu. Dalam hal ini timur milik Alkitab. Waktu di bawah nggak bisa dikasih tahu yang di atas. Bukan saja nggak bisa dikasih tahu, malah yang di atas dikasih tahu sama yang di bawah gitu. Itu kekacauan gitu. Kekacauan di dalam ini ciptaan. Genesis 3 itu kalau saudara baca kejatuhannya kan ya bukan Adam ya counseling siapa? Hawa, tapi Hawa kayaknya yang persuade dan counseling Adam gitu. Jadi kacau setelah itu. Yang kesekian kita mengatakan perempuan itu ini ya being a suitable helper ya. Saya mau terapin konkret di dalam pengertian ini ya, being a suitable helper khususnya for men's calling ya. Perempuan itu mesti bisa mendukung panggilan suaminya, bukan destroyer gitu. Ada perempuan itu yang sangat paranoia ya. Karena mungkin idolatry atau berhalanya terhadap yang namanya security ya. Sampai suaminya kerja apapun dihalang-halangi, selalu ada kekhawatirannya dari perempuan gitu. Sampai akhirnya suaminya yang susah ya kerja, susah berkembang gitu. Dituduh workaholic lah atau apa gitu ya dan sebagainya. Itu nggak ketemu. Saya bukan mengatakan laki-laki nggak ada yang workaholic ya. Workaholic indeed betul-betul ada sih faktanya gitu. Kalau ternyata suami kita workaholic ya memang kita mesti kasih tahu, itu sudah betul. Tapi yang saya mau katakan adalah ada perempuan yang dikuasai paranoia demikian rupa sampai laki-lakinya kerja pun itu menurut dia itu juga workaholic gitu. Laki-laki ya memang harus kerja tuh. Soalnya kalau nggak kerja makan apa? Makan cinta. Makan nasi dong mesti kan. Makan nasi mesti kerja gitu. Jadi mendukung ini ya mendukung pekerjaan suaminya ya. Bukan menghalang-halangi gitu, tapi menjadi suitable helper. Karena ada kalimat yang sering kali ini ya orang bilang yaitu di balik kesuksesan seorang pria ada seorang wanita yang itu kan hebat. Yang mendukung maksud saya. Yang suitable helper itu tadi gitu. Ya kalau dia nggak jadi suitable helper mana bisa laki-lakinya maju gitu ya. Pasti kesedot 50% untuk ngurusin ini persoalannya perempuan rumah tangga dan sebagainya.
Jadi suitable helper, khususnya for men's calling ya. Berbahagia ya kalau laki-laki punya ini loh, istri yang bisa mendukung. Dia punya calling yang bisa ngerti callingnya gitu. Ya nggak usah dibentur-benturin sama security-nya dia atau apa gitu kan ya. Kesenangannya dia dan sebagainya. Terakhir untuk ini perempuan ya. 1 Korintus 7 ayat 4 ini memang bicaranya simetris ya, itu 2 gitu. Emang kita baca bagian ini ya, 1 Korintus 7 ayat 4. Tapi saya mau tekan ini khususnya dalam pengertian untuk wanita ya, which is betul juga untuk pria gitu. Tapi ya kita terutama mau menekankan untuk wanita. Coba bacain saya 1 Korintus 7. 1 Korintus 7 ayat 4. Ya, ini simple ya, saya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi apa? Suami. Maksudnya apa? Kalau kalimat lengkapnya apa sih, saya? Kalau kalimat lengkapnya atau dalam bahasa Inggris, the wife does not have authority over her own body, but the husband does. The husband does itu kalau saya bikin kalimat lengkap itu apa? Jadi gimana? The husband apa? Ya, does apa? Have authority atau has authority over the body of his wife, gitu kan ya, betul ya? Atau kalau bahasa Indonesia, kalimat lengkapnya, suamilah yang berkuasa atas tubuh istrinya. Suami punya tubuh, istri punya tubuh gitu ya. Tubuhnya istri ini bukan dikuasai oleh dia sendiri, tapi dikuasai oleh suaminya. Tubuhnya suami ini bukan dikuasai oleh dia sendiri, tapi dikuasai oleh istrinya. Saya ini pakai istilah menguasai kan bahasa Indonesia kan ya. Ini penguasaan dalam yang positif di sini ya. Bukan abusing power pasti gitu. Nah ini maksudnya apa sih? Menguasai itu maksudnya apa gitu? Coba discussion sedikit. Maksudnya apa ya? Saya punya tubuh, ini bukan kuasa saya, tapi istri saya yang berkuasa atas tubuh saya. Maksudnya apa sih? Maksudnya apa? Very good, saling memiliki ya berarti ya. Berarti saya nggak memiliki diri saya sendiri, jadi pasangan saya memiliki. Karena itu dia menguasai gitu. Menguasai di dalam pengertian dia berhak. Karena dia menguasai kan ya. Berarti dia yang memiliki, berarti dia yang menikmati karena dia memiliki gitu kan ya. Betul kan saya? Tuhan itu milik kita menikmati dia kan, betul kan? Kita dimiliki Tuhan, kehidupan kita Tuhan juga mau nikmati kan, betul kan? Memiliki menikmati ya, dimiliki dinikmati gitu. Waktu kita bilang tubuh kita ini bukan milik kita, tapi terutama milik partner saya. Meaning apa sih? Hiaslah tubuhmu untuk pasanganmu gitu. Itu bagian ini saya, ini luar biasa penting. Karena kalau kita nggak take care saya, perempuan ya, kalau nggak presentable ya. Saya pernah konsul ini saya, perempuan yang secara muka itu lumayan mukanya gitu. Tapi suaminya komplain kayak kurang presentable gitu. Suaminya agak malu sama dia. Bukan karena dia mukanya nggak cakep saya. Tapi karena dia terlalu low profile gitu. Jadi ini mungkin orang reform ya. Yang penting di dalam, luar amburadul nggak apa-apa gitu ya. Manusia kan mesti, yang melihat hati itu Tuhan saya. Jangan salah. Manusia itu jatuh ke dalam dosa. Setengah lihat hati, setengah luar juga masalahnya gitu. Nggak bisa cuma lihat hati, toh yang lihat hati itu Tuhan. Lagi pula kita nggak mau tahu juga dalam hatinya orang gitu. Jadi saudara mesti realistis lah gitu. Manusia itu melihat luar juga gitu. Jadi bagaimana saya ini loh saya our physical appearance ya. Ini kita bicara bodily beauty. Karena kita mau body di sini gitu. Sudah nggak bisa bilang meskipun tubuh saya, lihatlah keindahan jiwa saya gitu kan. Ya oke sih nikah sama malaikat aja kali ya, keindahan jiwa. Malaikat tuh indah sekali jiwanya. Tapi yang membedakan kita sama malaikat itu karena kita bukan cuma ada keindahan jiwa, kita juga harusnya ada keindahan tubuh. Maksudnya aspek yang kelihatan tuh penting gitu. Saya nggak usah ngomongin untuk laki-laki lah ya, ntar laki-laki jadi ganjen lagi ya oke, laki-laki presentable boleh juga ya, tapi kalau kelewatan hati-hati gitu. Ntar eksesif biasanya gitu ada agak hormon yang agak berbeda mungkin gitu ya. Tapi kalau untuk perempuan khususnya gitu ya, itu sangat tepat gitu. Kenapa? Karena itu dipresent kepada suaminya. Sekali lagi ya, tubuhmu itu bukan milikmu, itu harus bisa dinikmati oleh suamimu. Ada orang bilang kalimat ini saya, itu perempuan ya, kalau keluar dia hias. Kalau di rumah genderuwo apa ini?
Jadi yang menikmati itu orang-orang di luar gitu. Yang paling nggak bisa menikmati suaminya di rumah gitu. Jadi suaminya itu paling tersiksa ya lihat. Tapi orang-orang di luar bisa menikmati semua gitu. Kalau gitu jalan-jalan terus aja gitu kali ya. Jangan di rumah, kita keluar terus aja kalau gitu supaya bisa dinikmati sekali. Jadi kebalik ya sebetulnya gitu. Atau paling nggak emosinya sama gitu lah ya. Bisa dinikmati dua-dua, dinikmati ya tapi terutama dinikmati suami gitu. Terutama dinikmati oleh ini pasangan gitu. Of course ayat ini bicara simetris sebetulnya ya. Memang hari ini kita penekanannya khususnya kepada yang perempuan, tapi to be fair ayat ini bilang ya laki-laki juga harusnya begitu gitu. Maksudnya apa? Present dia punya bodily beauty itu untuk ini ya, untuk istrinya gitu. Demikian juga istri untuk suaminya karena masing-masing nggak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Tapi diserahkan untuk dinikmati oleh pasangannya. So, kata kunci, saya pakai istilah modern ya, being presentable gitu. Especially for your husband, presentable.